Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halilur Rahman dengan NIM H0712111082 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang ide dan peluang bisnis. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu apa itu ide dan peluang bisnis, menemukan peluang usaha, memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha, dan yang ketiga, ide-ide kreatif saya. Yang pertama itu ide dan peluang bisnis. 1. Ide. Ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan untuk meraih tujuan yang diungkapkan oleh anonim pada tahun 2012. Sedangkan kewirausahaan menurut Drucker adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut salah satu ahli yaitu Thomas Weizmanner, kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Sehingga dapat disimpulkan arti ide dalam konteks kewirausahaan adalah gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sehingga sumber keunggulan dapat dijadikan sebuah peluang. Yang kedua, peluang bisnis. Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesempatan atau ruang gerak, baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk abstrak. Sehingga peluang bisnis dapat diartikan sebagai kesempatan pasti yang bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri mereka masing-masing yang ada, serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang yang dengan segera diambil. Yang kedua yaitu peluang usaha, memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha. Peluang usaha yang saat ini sedang tren di kalangan masyarakat yaitu usaha yang berkaitan dengan bisnis online. Contohnya seperti usaha Gojek. Gojek menyediakan banyak sekali fitur yang dapat memudahkan penggunanya untuk menjalani kehidupan mereka dengan lebih simpel atau sederhana. Misalnya seperti GoFood yang ada di dalam Gojek. Di sini pengguna atau user dapat memesan makanan sesuai selera mereka masing-masing dan makanan tersebut akan diantar ke lokasi mereka masing-masing dan juga proses pengantaran ini tidak memerlukan banyak waktu. Ini seperti contoh usaha yang sangat meyakinkan. Karena banyak orang di luar sana malas untuk keluar rumah demi mencari makanan, dan sehingga mereka memanfaatkan aplikasi seperti Gojek untuk membeli makanan yang mereka suka. Yang kedua, mengembangkan gagasan usaha. Pengembangan gagasan usaha sebenarnya dapat dilakukan dengan banyak cara. Misalnya seperti dengan cara kita mempromosikan produk usaha kita. Seorang pebisnis harusnya mempromosikan bisnisnya agar bisnis tersebut dapat segera dikenal oleh banyak orang, dan juga produk yang dijualnya segera laku terjual juga. Akan tetapi pebisnis juga harus tahu bagaimana cara mempromosikan produk mereka, apakah dengan promosi melalui internet atau terjun langsung ke dalam masyarakat. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ide-ide kreatif. Di sini ide-ide kreatif saya yang pertama yaitu membuka usaha yang berkaitan dengan olahraga, dan yang kedua membuka usaha yang berkaitan dengan makanan-makanan manis seperti cemilan yang ada di gambar. Yang pertama itu usaha tentang olahraga. Menurut saya di kondisi saat ini atau di kondisi pandemi COVID saat ini, olahraga adalah salah satu hal penting yang harus kita lakukan untuk menjalani hidup dan juga membuat kita lebih sehat dan bugar, serta membentuk ketahanan diri kita agar tidak terkena virus-virus seperti COVID dan yang lainnya. Di sini saya berencana atau saya mempunyai ide untuk membuat atau membangun usaha yang berkaitan dengan olahraga, contohnya seperti olahraga badminton, olahraga basket dan sebagainya.
Dan yang kedua yaitu ide untuk membuka usaha seperti yang ada di gambar, yaitu usaha makanan atau cemilan yang manis. Menurut saya orang-orang pada saat pandemi Covid membutuhkan makanan atau menyukai makanan-makanan cemilan seperti makanan manis. Contohnya seperti yang digambar, yaitu makanan pisang yang ditaburi dengan coklat, keju, dan topping-topping yang lainnya. Menurut saya bisnis seperti ini akan segera laku terjual karena banyak orang pasti ingin membeli makanan-makanan seperti ini untuk dijadikan cemilan dalam menjalani karantina mereka di rumah. Makanan seperti ini juga itu murah bahan-bahannya dan tidak memerlukan banyak modal. Dan juga dengan tampilan yang menarik, makanan ini dapat laku terjual di masyarakat. Rasanya juga lumayan enak dan juga banyak varian rasa, contohnya seperti keju, coklat, green tea, ataupun banana dan sebagainya.